Oke, semuanya balik lagi. Ternyata ada podcast ketiga dari POD Cast. Pankordito Cast. Itu dia. Tudududut. Masih ya, itu musik Sunda belum ganti ya? Iya kan, jadi opening. Harus ada yang khas. Lain kali kalau mau opening ya nyarinya di YouTube. Iya, Nggak pakai mulut. Lo kalau YouTube nanti harus itu nanti apa? Copyright. Kan ada yang nggak copyright ya. Musik Sunda yang dari zaman OPJ jadul pakai. Iya sih. Sepertinya tidak ada copyrightnya sampai sekarang. Iya juga ya. Kenapa begitu ya? Sedangkan orang-orang yang sok-sok buat musik harusnya lagu aku di copyright. Nanti pasti ada yang komen. Kamu tidak tahu capeknya membuat musik. Ya emang saya tidak tahu. Makanya saya bacot. Makanya saya pakai. Dan itu bagus lagi kan. Kenapa? Bagus sih, karena belum ada podcast lain yang Belum kayaknya ada kepikiran untuk kayak gitu tuh nggak nggak ada. ada. Sebenarnya Karena jelek. ya, karena bodoh. Karena bodoh. Ya, makanya nggak kepikiran karena bodoh. Oke, di episode 3 ini kita ngomongin sesuatu yang kalian pasti bingung. Tren, tapi harusnya bukan tren. Enaknya tren-tren tai anjing. Kayak lagu dong. Iya. Apa sih? Tren tai anjing. Tren tai anjing. Enggak gitu sih. Gitu banget. Tren itu kereta. Apa? Oh itu. Bahasa Inggrisnya kan? You train. Dah. Ih, lu tren hari ini. Aku gak mau itu. Gue mau pakai itu anjing, udah kepikiran episode keduluan. Itu keren. Ini yang buat ngangkut itu mesin. Oh, iya keren. Iya keren. Iya keren. Keren. Kamu buat buka air. Keren. Keren. Dah yuk. Keren. Yuk. Biasa itu. Kamu Biasa awal-awal kita emang gitu ya. Gak mau sekarang. bertukar keran sama aku. Perang. Jangan, nanti banyak tentara kalau peran. Perang itu lu tau? Ya biasa di sungai, di rawa-rawa. Kerang, Perang. berang-berang. Nah, pintar. Gue nggak pernah berang-berang di rawa. Iya, emang bukan di rawa ya? Dia di sungai. Sungai kan? Perang teh buat motong kelapa. Parang. Kamu di Parang pacaran lagi? Larang. Astaga. Udah ya, udah cukup ya. Oh, ya, udah. Itu adalah ritual kita pembukaan ya. Kita melontarkan jokes Sampah. jokes bapak-bapak. Iya, ya udah. Tidak lucu memang, tapi Larang. itu ritual. Masih larang loh, masih kepikiran larang loh. Larang kan. Yaudah, lanjut. Ya, lanjut ke Kita silakan. bakal ngomongin tren yang harusnya bukan jadi tren tai anjing. Karena menurut gue, Jok bentar. apa? Larang aku ada yang hilang. Barang. Ya Allah, masih aja. Udah mau masuk nih. Oh iya. Udah masuk konten. Iya. Jadi kenapa kita bisa sebut tren yang harusnya bukan tren? Kenapa? Kenapa? Karena aku nanya Amu. Lu nanya, kira gue lu mau jawab. Iya. Biasanya kan retorika. Atau mungkin penonton Ada yang mau jawab? jawab? Iya, benar sekali. Benar, tadi udah benar. Diem aja dia. Gak jelas. Ditanya diem aja loh. Kayaknya lo harus punya kekuatan gaib ya, biar bisa denger. Jangan-jangan yang bisikin gue bukan penonton ya? Penontonnya Dora bisa denger? Iya. Kita kok gak denger? Dora kan emang idiot. Kasian banget. Udah anak Ya, kecil. karena Udah gak lulus TK-nya, SD terus. di zaman milenial, Sekarang udah bukan zaman milenial. Sekarang generation Z Pak. zaman digital. Zaman sosial media Ya, itu kan. zaman Karena sosial semua media. orang Pokoknya generation Z aja. Iya, Gen Hitungannya. Z up. Gen Z, ya Gen Z ke atas itu. Hmm. Oh, bisa dibilang Gen Alpha juga, Gen Alpha. Alpha itu 2012 ke atas. Oh, 2012 ke Mereka atas. masih 8 tahun sekarang. Ya juga, Mereka masih tapi culametan, culametan, justru- culametan. Trennya box siapa kalau ada makanan di meja manggalah atuh ya apa? Mangadilah aku sia. Mangadilah aku sia telolet. Artinya silakan dimakan sama kamu. Tapi bahasanya Kasar. Anak kecil pakai sia emang gak ada akhlak. otaknya hilang. Itu bapaknya yang ngajarin tuh. Lebih ke ibunya sih gue yakin. Iya, kakaknya sih. Karena semua keluarganya kena nih lama-lama, kucingnya kena. Ujung ngeliat oh, naon? Naon apa? Belajar bahasa Sunda sama kucing. Oke, jadi
di zaman sekarang Iya, di zaman sekarang ya. Zaman Sosial yang media banget. hingar-bingar, sosial media banget. Eksistensimu dipengaruhi oleh sosial media kamu. Itu banyak tren yang harusnya sebenarnya dia bukan tren, tapi seolah-olah dengan kita melakukan ini kita jadi keren. Keren. Kayak strata sosial kita naik. Jadi bego tadi. Apa? Yang buat nyangkul-nyangkul tanah keren. Keren. Oh iya. Masih ya. Masih. Ya Allah. Nggak buat buka air. Keren. Iya. Dah. Yuk. Mulai. Seru banget. Oke. Yang pertama nih. Yang pertama itu mental illness. Kayaknya keren banget ya orang-orang. Kayaknya punya seolah, mental illness. aduh aku anxiety, aku depresi. Kan ada lagunya. Apa? Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam anxiety. Tuh kan. Mending jokes aku yang tadi kan. Oke, yang pertama mental illness. Itu kan banyak tuh anak-anak sekarang apalagi di Twitter. Di second akun. Pokoknya second akun tuh udah. Itu kan seolah-olah mental aku kena. Mental Kenapa? aku keserempet Gojek. Keserempet Gojek. Kenapa keserempet Gojek? Jadi mental Ya, maksudnya illness kan anjing. akhirnya mentalnya dia kesenggol gitu kan. Akhirnya kan goyah. Akhirnya dia goyah. Gojek mana yang nyenggol mental? Emang Gojeknya menghina dia? Kan berumpama. Emang Nadiem Makarim dulu menghina orang ini? Ya kan nggak tahu. Kenapa Nadiem Makarim bisa-bisanya Iya, kasihan. ada waktu menghina orang ini? Dia juga kalau curhat ke temennya nggak dipercaya. Kamu kenapa sedih? Iya, Nadiem Makarim. Kan kamu gini. Gojek menyenggol mental illness aku. Orang juga bingung mau dicurhat, psikolog pun bingung. Iya, paling nggak ada teman dia. Psikolog juga paling berubah dia jadi kuli bangunan. Jadi kupro, iya. Dinding ba dinding. Bener-bener. Kan banyak tuh mereka kayak seolah-olah, aduh aku depresi, aku mau mati saja. Kenapa ya maksud gue? Aku mau itu kayak jadi keren banget mau nggak sih? cutting. Dan itu kan itu kan kasihan maksud gue. Kenapa cutting maksud gue? Adik tingkat gimana? karena dia teman sebaya juga. Kenapa harus cutting? Ya teman seangkatan gimana? Dosen. Cutting maksudnya cutting itu yang potong-potong tangan itu ya. Itu menurut dari yang gue dapat ya teman-teman. Jujur teman gue pernah ada yang kayak gitu. Dia bilang dengan dia melakukan itu dia tenang. Jujur gue juga pernah sebenarnya. Kebetulan ya gue juga sekarang cutting. Iya. Kan gue punya adik tingkat. Iya, aduh bodoh banget. Iya dong. Kan saya nggak punya adik tingkat. Oh iya kan Saya kamu kan adik ansos. tingkat gak ada yang kenal kamu. Iya, maafin. Gue jujur untuk gue beneran untuk gue yang dulu sering cutting tanpa ketahuan orang tua gitu tuh, itu menjadi salah satu pelampiasan gue sebenarnya. Kayak menurut gue cutting is more relaxing than lo-fi music. Daripada lagu yang ada biasanya gitu kan, lagu-lagu lo-fi kan ada gitunya. Oh iya. Ya kan ada drumnya yang naik udah gitu. Yang cuma snare doang. Nah, gitu kan. Daripada dari lagu-lagu yang kayak gitu. Stop. Maksud gue daripada lagu-lagu yang kayak gitu menurut gue more relaxing dan mendingan gue nyakitin diri gue sendiri. Karena menurut gue ada kepuasan. lebih apa ya? Lebih ekspresif. Gue bisa lebih ekspresif karena rasanya sakit. Tapi memang sakitnya di dada kayak kata si apa Gaara itu. Sabaku no Gaara yang di Naruto itu, yang Kazekage. Dia bilang sakit tapi tidak berdarah. Daripada kita sakit tidak berdarah dan tidak bisa mengekspresikan, lebih baik berdarah sekalian. Wah berdarah, saatnya aku menangis. Wah, menangis. Akhirnya baru bisa mengekspresi. Kalau gue gitu. Berarti gitu. lebih untuk mengekspresikan perasaan. Bukan karena tanpa sebab yang kayak, aku kayaknya harus ngasih tahu teman-teman aku sedih. Aku harus potong tangan. Aku harus potong tangan aku terus aku foto. Cekrek. Sorry, papa, mama, aku capek. Nah, wah, itu kan banyak orang-orang yang emang mental illness beneran banyak dan mungkin itu salah satu cara mereka untuk apa ya untuk mengekspresikan diri tadi, tapi banyak juga yang mensalahartikan. Dan jujur buat teman-teman yang mungkin bener-bener mental illness, usahakan jangan sampai begitu. Iya, jangan sampai itu
apa itu adalah bisa jawab dibilang itu bukan jawaban terakhir dan itu bukan pilihan terakhir buat kalian. Pesan Iya. gua sih gitu karena gua udah pernah merasakan juga kan. Padahal setelah dipikir-pikir lagi, kenapa gua nggak gini aja? Iya. Kenapa gua nggak gini Masih aja? banyak sebenarnya step dan pilihan, many choice that you can have gitu loh. Banyak pilihan yang masih bisa lo ambil. Cuman Karena memang pada kadang saat itu, kadang at that moment kita kepikiran cuma hal-hal yang untuk nyakitin diri kita. Sebenarnya itu pun nggak baik untuk diri kita dan orang lain juga gitu kan yang berada di sekitar kita. apalagi buat orang-orang terdekat, Iya, termasuk orang tua lah ya gitu. orang tua ataupun memang kadang mungkin justru orang-orang kayak gitu kan karena masalah di orang tua. Karena rasanya orang tua ya masalahnya. Bisa juga bukan karena orang tua, teman-teman dekat Temennya kalian, iya, gitu kan, nggak sahabat enak. kalian. Walaupun kalian punya temen yang kayak nggak terlalu dekat dan semacamnya, jujur mereka pasti peduli sama lu. At least they care about you guys. Mereka masih eksistensi kalian tuh masih dianggap ada. Kalian nggak sehilang itu. Kalian nggak senihil butiran rinso lah satu gitu. Satu butiran rinso tuh enggak. Gue nggak pernah kepikiran buat perumpamaan itu sih. Tapi maksudnya satu butiran rinso memang tidak berpengaruh pada apapun. Iya. Ya iya. Kecuali eksistensinya lu colok di mata lu sakit banget tapi. Ngaruh kan tapi. ngaruh sih. Ya udah. Gue pinter. Dan ya apa ya? Banyak yang salah ngerti kan. Iya, Mereka banyak tuh malah menurut mereka itu tuh keren. Hah? Padahal itu gak ada keren-kerennya. Nih misalnya gue Gue ngeliat darah di sosmed, gue apa nih? Gue takut. misalnya gue nih, aku mau cutting, ada tingkatnya muncul, enggak, udah ya, udah, jokes itu udah habis ya. Adanya muncul gitu kan, bawa suling. Pokoknya apa? Aku mau cutting, di posting ke foto. Aku lelah dengan semua ini. Terus malah orang-orang berkomentar, kamu visioner sekali. Kenapa? Ini tren yang bagus. Loh kok keren? Pada ngikutin. Iya kan orang-orang lain pada ngikutin. Iya. Akhirnya dan mereka nggak tahu makna dari mental illness itu semacamnya. Iya. Mental illness itu penyakit. Kenapa kalian bilang nggak penyakit? Gue nggak pernah lihat orang punya gula darah tinggi. Lihat gula darah aku tinggi, nggak ada. Tulang aku skoliosis. Dia miring terus. Kolesterol aku sudah tinggi nih, sebentar lagi aku meninggal. Ya kayaknya perasaan tidak ada yang bangga dengan hal-hal itu. Kanker penyakit. Kanker aku sudah ganas nih gitu. Kanker aku stadium 5. Ini tumor aku di dengkul udah 2 meter. Gak ada. Bangsat 2 meter ngelebihin badannya anjing. Kan gak ada maksudnya. Bangsat. Gak ada orang yang membanggakan penyakit tuh gak ada. Iya. Kenapa kegilaan Konteksnya membanggakan penyakit itu apa? Karena mental illness itu bisa dilihat orang. Menurut gue gini, kalau misalnya memang konteksnya Dan nggak penyakit dan bisa nggak menjijikan. penyakit bisa dibanggakan. Menurut gue mungkin kalau misalnya bisa didapatkan privilege, boleh-boleh aja. Misal kita mendapatkan keuntungan dari memamerkan penyakit. Kayak misalnya, aduh aku jantungan. Oke, kamu McD antri pertama. Kan privilege. Iya. Misalnya dia ngantri di ngantri busway gitu. Maaf yang ini jantungan. Oh iya. Lo di ke depan. Iya. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan seperti itu, mungkin gue bakal tiap hari saya depresi akut. Tapi kan nggak mungkin. Kalian misalnya contoh kasus sebagai anak muda biasa DBL. Apa tuh DBL? Lu nggak tahu DBL? Apa DBL? Bener-bener. DBL apaan, anjing? DBL itu DBL. lomba basket antar sekolah. Sekolah lu nggak ada olahraga basket kan? Sebenarnya Mereka ada. masih tingkat bekel. Sebenarnya ada. Masih main bekel doang kan? Sebenarnya ada. Bentengan, gitu kan? Sebenarnya Basket ada. lo masuk. Ada basket. Pakai bola takraw. Nah itu dia masalahnya. Norak banget sekolah gue anjing. Ya ada lah, goblok. jadi ya gitu. Misalnya kayak, Kak, aku nggak bisa ikut lama-lama, aku asma. Nah yang lainnya teriak-teriak. Kalian istirahat, privilege di situ. Tapi kan nggak mungkin, Kak, aku anxiety. Ya kamu minggir, kamu paling aman. Jangan biarkan dekati dia dengan cutter. Jauh cutter itu cutter karatan. Kenapa? Itu padahal orang-orang lagi jualan sosis gitu kan lagi. Pak, pisaunya minggir, pisaunya. Kan bisnis menurun ya kan, bisnis dia bisa menurun. Kasian banget cuma gara-gara itu doang. Ya dan ini juga gara-gara apa ya? Gara-gara tren. Maksudnya tren. Orang melihat keren dari satu orang bisa nyebar, gitu loh. Kayak bola pingpong nih, kayak bola pingpong. Nih misalnya bola pingpong dikumpulin, terus ada bola pingpong satu dari jauh dilempar tuh, semua mantul-mantul.
Akhirnya itu kayak iya kayak gitu efeknya. Wah, keren gitu kan. Iya. Semua dibilang keren kayak film Joker kemarin. Kirain lo tadi bilang apa bola pingpong lempar mantul mantap betul. Jadi gobas. Joget toket. Isi kepala Vanka hanya toket. Gobas. Gue laki-laki wajar dong. Wajar. Kepala gue isinya Titit ya Allah, disebut. Gue tadi nyari nama yang aman loh. Tapi ya maksud gue kayak Joker. film Joker coy. Kayak misal banyak tuh kan tren yang Ada katanya yang bilang jangan nonton sendirian. Nanti sendirian. kamu ketularan, nanti kamu jadi mudah depresi, kamu nanti anxiety dan nanti kamu semacamnya. Anxiety apa depresi terus anxiety sosiopat, gitu. something like psikopat. Gitu kan. Malam-malam anxiety gitu kan. Lu jangan nonton sendirian nanti gini-gini. Joker adalah aku. Aku banget. Aku Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Jadi orang cacat. Kenapa? Jadi ada nih Aditya. Kenapa cacat? Nah, itu bohong, itu palsu. Iya, bohong. Karena gue nonton sendirian. Gak ada. Gue kepo kan. Joker ini filmnya gimana sih? Gue tonton. Ya emang menggambarkan How social works. filmnya, ya How Social Works. Filmnya menggambarkan seolah-olah kita menjadi dia banget. Ya nggak sih? Jadi kayak wah hebat, emang bagus sutradaranya dan semacamnya. Tapi tidak membuat ini kayaknya aku banget. Nggak ada. Iya. Gua nggak pernah kepikiran turun tangga joget-joget. Gua nggak pernah. Di kamar mandi nari-nari. Gue di bis ketawa-ketawa. Nggak pernah. Naik bisnya nggak pernah. Dan ya untuk kalian yang bangsat yang mengatakan kalau Joker adalah aku banget, Anda nonton Batman bangsat. Itu filmnya korelasi itu sama namanya Batman, film dari DC. Memang Joker dari komiknya memang sudah punya kelainan otak, memang sudah mental illness, penyakitan. Memang Joker tuh emang story-nya gitu. Dia ke psikolog. Kalian nggak ke psikolog. Kalian self diagnose dari Google. Kalian cerita sama kucing. Sama kucing. Apa kucing? Nggak berilmu. Jawabnya cuma naon gitu doang. Nggak jawab naon mana teh mental illness. Nah nggak ada gitu. Sebenarnya mereka malah ada banyak yang self diagnose dari Google itu loh. Iya. Yang dari apa sih, isi riset. Yang kayak apa kalau kamu nggak bisa tidur, kamu insomnia berarti kamu mental illness. Juga usah tahu ya orang. Padahal ya ente kenapa nggak bisa tidur? Ente main HP terus ditatap terus HP-nya gimana? Karena ente mau ngantuk. Karena Anda juga memikirkan besok makan apa karena tidak punya uang. Ya Allah, kasian banget. Itu bukan mental illness goblok. Emang lu nya aja miskin. Itu namanya susah ya bedain. Kasian banget tuh dia lagi mental sekarang tambah insecure nih. Iya, aku lagi miskin. Tenang, gue juga nggak ada duit. Makanya buat beginian. Apa tahu ada yang denger kan? Gue jadi bagus. Buat teman-teman nih yang punya link nih, tolong. Itu duit. Nah, itu dari mental illness ya. Yang kedua, mental illness tetap nggak baik ya. Mental tetap nggak baik dan itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Dan itu nggak keren sama sekali. Tidak. Nggak ada orang yang punya mental illness mempamerkan itu di sosial media. Nggak ada. Benar sekali. Nggak ada. Kalaupun mereka melampiaskannya dalam bentuk yang lain, bukan to the point. Benar. Seperti ente. Lul. Tulul. Hidupnya. Ente pikir ente putaran air. Kenapa putaran air? Keran. Ya. Masih gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah menjadi introvert. Ya. Gini ya teman-teman ya, introvert sama antisosial itu beda. Beda ya, tolong dibedain. Seorang introvert belum tentu antisosial. Sedangkan seorang antisosial belum tentu indigo. Kenapa jadi indigo? Gak nyambung ya. Maksudnya introvert itu ya beda. Kalau antisosial kan kalian seolah-olah aku sendirian mulu. Iya, aku sendirian mulu nih. Aku nggak ada teman. Iya, kayaknya aku introvert. Iya, aku introvert. Emang nggak ada teman. Terus pun kalian di sosial media yang mengaku-ngaku, aku introvert banget. Tapi selalu hang out bareng teman-teman. Enggak, ngomong, iya introvert banget tau nggak sih? Iya kalian introvert juga nggak sih? Gini. Malah
ngajak-ngajak. Mana ada introvert. Introvert ngajak-ngajak. Mana ada introvert so asik ke orang lain. JBJB. JBJB. Nggak ada orang introvert JBJB. Kalau BJBJ blowjob. BJBJ itu nama jalanan di kota gua. Gue ingetnya. Gue taunya blowjob udah. Bener-bener. Maksudnya pekerjaan meledak teroris di peta kampung. Mindset desa. Nah, kan sekarang jadi kayak kita malah risih ngeliatnya, ngerti nggak sih, kayak ih aku introvert banget. Enggak, kamu tuh nggak introvert, kamu tuh ekstrovert. Soalnya kamu bacot, kamu butuh orang lain. Sedangkan seorang introvert itu dia nggak butuh, bodo amat. Mau dunia kiamat. Iya. Mau nih di depan rumahnya ada meteor. Kalau dia lagi chilling vibes, ya dia chilling vibe. Dia juga tetap cerita, dia tetap ngobrol sama orang. Dengerin ya, introvert itu bukan berarti dia nggak bisa ngobrol atau ya kayak ansos. Nggak beda. Introvert itu memiliki caranya tersendiri. Dia memiliki energinya tersendiri gitu loh. Tolong dibedakan maksud gue. Mereka bisa menciptakan energi buat dirinya sendiri. Beda sama ekstrovert. Ekstrovert butuh orang lain supaya dia dapat energi. Jadi dia bakal datang ke orang-orang, bakal datengin teman-temannya supaya dia dapat energi, dan seolah-olah dia mengharapkan dia dianggap keeksistensiannya. Makanya bukan kadang sih, sebagian besar ekstrovert itu orangnya narsis. Karena mereka butuh feedback. Kayak aku. Kok aku? Kayak gue. Tapi kadang gue jujur gue gue bisa disebut keduanya. Gitu. Gue kadang intro, gue kadang ekstro. Karena menurut gue gini. Gue kadang intro, kadang outro. Gue kan anaknya musik banget, bro. Nyanyi aja tadi fals anjing solawatan aja gak pernah bener. Kan gue gak pernah solawatan. Oh iya lupa. Nah, maksud gue gini. Magadir ya Magadir. Kenapa ditambah, hei? Tadi kamu minta bukti. Nih introvert maksud gue ya adalah bukti kan? Introvert ya, gua sebagai indra bukti. Ya, bakti. Masih dijawab lagi. Sebagai introvert ya. Sebagai seseorang yang introvert dan ekstrovert dalam waktu yang sama. Kadang memang gue yang pengen introvert pengen jadi ekstrovert. Kenapa sih? Karena introvert itu beneran sendiri banget, men. Jadi gini, kadang gue ada waktunya untuk apa ya namanya? Untuk social distancing gitu loh. Bukan karena corona. Tapi karena memang gue butuh waktu untuk beristirahat dari dunia sosial, dari banyaknya hingar-bingar. Iya, hingar-bingar dunia sosial media dan apa. Gue kadang bertapa di kosan, tidur. Itu kan bertapa gue, bertapa dalam mimpi, gitu kan? Menggiraya bertapa, betapa mesum. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Dan ya maksudnya gue yang sebagai ya memang kadang introvert, kadang extrovert gitu. Gue benar membutuhkan waktu sendiri, tapi kadang juga gue membutuhkan feedback. Jadi makanya kadang gue membuat beberapa konten video yang memang sebenarnya itu keresahan gue. Itu menjadi apa? Itu suatu masalah gue. Dan gue aplikasikan dengan bentuk-bentuk komedi, dengan bentuk-bentuk hal-hal yang lucu, yang maksudnya bisa diterima masyarakat dan bisa mendapatkan atensi. Dan attention yang diberikan, menurut gue attention yang diberikan apapun itu yang penting attention. Menurut gue gitu. Even though itu ofensif atau enggak. Nah, kadang walaupun juga sebagian besar ofensif. Karena orang-orang seperti kita dianggap tidak punya hati. Kalian harus tahu ini. Ini jujur kita bikin kayak gini ini curhat sih asli. Ini sisi gelap Vanka dan Juki sih ini. Hati saya menangis. Hatinya nangis saat membuat kalian tertawa. Senyum manis yang terlukis di pipi kalian. Saya tan tajam di hati kami. Malin. Kenapa Malin? Ini ibu. Iya. Oh bunda. Kenapa nyanyi? Kenapa Sunda? Tolong Vanka. Muteran air. Iya, astagfirullah. Keren. Iya, keren banget. Ya maksudnya kita membutuhkan attention itu. Iya kan? Itu seorang ekstrovert butuh attention itu supaya dan dia merasa hidup. Merasa hidup dan kita dapat energi dari situ. Istilahnya all for one for all. Kalau misalnya all for one itu untuk si ekstrovert. Tapi one for all itu untuk introvert. Dia justru
tetap mencari orang untuk mengeluarkan energi dia yang berlebihan. Sehingga dia kayak bakal cerita banyak, tapi mungkin nggak ke banyak orang. Iya, karena cuma sebagian untuk besar beberapa orang. Kalau kebanyakan feedback yang dia dapat, dia malah pusing sendiri. Iya, malah risih. Malah risih. Kenapa orang yang ini ngomongnya saya ganteng tapi yang lain ngomong saya burik? Jadi saya apa? Apakah saya teko? Atau saya putaran air? Ya Allah, masih aja cari yang lain. Masih aja. Nah, itu kan sesuatu yang seharusnya nggak tren. Tapi seolah-olah sekarang orang merasa keren kalau introvert. Keren. Aku introvert banget, aku tuh jarang keluar, jarang main. Anda saja yang tidak punya teman, bangsa. Tidak ada yang mau berteman sama Anda. Nggak punya teman. Karena Anda seperti itu. Nggak punya duit. Kalau ngelawak nggak lucu, badannya bau, mulutnya bau tembaga. Kalau ngerjain tugas nggak pernah jelas. Gimana mau ada temen? Ngaca, mirror on the wall. Here we are again, from a rise and fall. Lagunya gimana sih? Gak tahu, lupa juga. Nah, yang ketiga daripada kita bahas si introvert nggak jelas tadi. Iya, karena menurut kita itu udah beneran aneh lah ya. Iya, nggak usah kepedean lah. Gitu. Enggak, lu cuma emang nggak punya teman aja. Iya, dijauhin lah ya istilahnya. Kasihan banget sih hidup lu ya Allah. Kasihan. Nah, yang ketiga ini agak goib sih. Karena Vanka nih penakut loh BTW banget. For your FYI ya, Vanka gue ajak nonton Ewing HD yang cuma cuplikan dari Ewing Squad aja, dia ngeri ditontonin si Bang Emon. Gua nonton Deddy Kobuzer. Gua nonton video main Minecraft aja ya, malam-malam yang ada tiba-tiba ada zombie. Gua kaget. Itu ada zombie kan gitu. Sesampah. Sesampah itu kan. Jadi yang ketiga ini banyak orang merasa dirinya mereka indigo. Mereka punya, wah, gua bisa merasakan di sini. Sebenarnya menurut gua mereka bukan indigo sih. Karena mereka kan cocok logi kan. Mereka suka menyambung-nyambungkan. Berarti kan mereka seolah-olah mereka kan menyambung-nyambungkan kan. Menurut gua mereka bukan indigo tapi indiho. Karena suka menyambung-nyambungkan kan. Iya. Baru cari yang baru, enggak putaran air. Tapi kan lemot. Ya memang. Nggak bisa buka Netflix. Nggak bisa buka Pornhub. Mending buka air. Iya. Masih saja Vanka dengan jokes-jokesnya yang itu keren loh. Oh, ya Allah. Betul kan? Itu keren loh. Belum pernah gue se-emosi ini dalam hidup gue ngadepin satu orang. Nah, jadi gini, kenapa bisa indigo itu bisa disebut tren? Tren yang seharusnya bukan menjadi tren. Kenapa? Karena saat di mata orang indigo asli, lu lawak banget, lu kocak aja. Sumpah lu kocak banget lu. Iya, gua ngerasain di sini tuh ada poci, ada kuncan. Ya. Sedangkan indigo asli ngeliat, itu bukan keduanya. Sepertinya itu bapak-bapak biasa. Itu hanya bapak-bapak. Itu tukang sate malah. Bahkan temen gua pernah nih, gitu kan. Kan di Twitter biasa kan. Aku ngerasain hal yang aneh di rumah aku. Di sini ada apa ya? Dicek lah sama dia. Dicek sama teman-teman orang-orang yang sosok indigo. Di situ ada pocong. Di situ ada kunti. Terus dicek sama orang indigo asli. Kan salah satu kemampuan indigo biasanya bisa melompat ke berbagai tempat melalui roh goib. Rogo Sukmo. Jurusnya namanya kan. Jadi cuma diam doang tapi raganya raganya entah di mana. Iya gitu. Misalnya di rumah lo. Di mana dirimu? Jadi nazar kalau lama ini. Kue nazar. Itu Kastengel. Putri salju. Lanjut. Ya kan mereka Nastar, punya teman-teman yang nggak ngerti nastar. Mereka punya kemampuan untuk rogo sukmo gitu kan. Nah, terus dicek nih sama teman gue ke tempat itu. Ditanyain, Anda ini sebenarnya siapa? Anda ini apa? Loh, si setannya juga bingung. Menurut Anda memang saya apa? Kata teman saya Anda poci. Kata teman saya, Anda ini kuncan, kunti. Memang saya terlihat seperti perempuan? Ya tidak. Ya jangan membuat saya marah. Setannya ngamuk gara-gara disebut kunti. Ya kan karena mereka sok tahu gitu loh. Akhirnya teman gue yang indigo aja bingung mau ngadepin kalian gimana. Kalian tuh nggak keren jatuhnya. Kalian lawak jadinya kocak. Gue kasih tahu dari orang yang memang notabene kampung, bergelut dari kecil dengan dunia goib, bukan dunia hewan dan dunia ikan.
seperti Denny, manusia ikan. Saya bergelut dengan manusia gaib. Sama Otan, Sangat. Dolpino. Kenapa Otan? Kan dunia binatang, dunia air tadi kami bilang. Iya. Dolpino? Atau Dolpino nggak? Teman-teman pasti tahu Dolpino. Orang kampung nggak tahu kan? Tahu. Orang kampung nggak tahu, TV aja belum masuk. Kita TV satu doang. Ada di tempat restoran. Iya. Gila baik. Iya, Kita kalau nonton di situ. Nonton, beli pulsa semua di situ. Kayak pusat perbelanjaan. Udah feeling itu. Goblok. Ya, untuk orang-orang yang menurut kalian indigo adalah keren, tidak. Apakah kalian pernah merasakan ketika kalian ingin ke kamar mandi, ingin berak, baru buka celana, belum tuh di ujungnya belum keluar, baru mau kayak celut keluar dikit, tiba-tiba di luar ventilasi jendela ada tangan melambai, ayo kemari. Belum pernah kan kalian? Ini kan Jangan sok-sokan berpikir itu menyenangkan dan seru. itu kan yang diceritain yang takut gua. Sumpah gua takut gak ngerti. Lo belum pernah kan ke toilet, shower nih, lo mau shower, mau mandi lah. Oke, mau mandi, nggak ke toilet, mau mandi. Berarti ada putaran airnya. Ya ada, keren banget. Keren tuh. Terus mandi nih, Ya. sampo, gitu kan? Nyuci rambut. Kenapa rambut saya tiba-tiba tebal? Serius. Rambut saya sepertinya tebal. Kok Loh, kayaknya? perasaan saya oh iya kan saya belum cukur, positive thinking, positive vibes gitu kan. Sepertinya saya memang belum cukur. Gerus. Kenapa panjangnya sampai bahu? Saya langsung handukan. Telanjang dada keluar rumah. Belum pernah kan kalian? Jangan mengaku-ngaku itu seru dan menyenangkan dan keren. Tuh kan buat teman-teman yang minta konten horor ya, tolong. Ini aja gua udah takut nih. Ini gue gak ngerti lagi. Tolong. Malam tidur gimana gak ngerti nih. Tolong untuk teman-teman yang merasa dirinya self-proclaim indigo, tolong berhenti aja. Nggak keren. Sumpah nggak keren. Bikin takut tuh. Kaget. Tuh. Fun kan nih di kamarnya FYI. Ada semprotan Stella yang kalau misalnya tiap 15 menit bunyi. Psst. Tai gak sih? Gue tiap mau recording ini kaget. Nahan selalu. Kalian memang mungkin tidak menyadari, tapi saya selalu menggenggam celana saya karena saya kaget. Hampir saja saya bilang ngentot. Itu kesebut. Contoh. Tidak sengaja. Contoh. Ya Ya Allah, Allah, VJ. VJ. Oke, karena daripada kita membahas itu lebih lanjut Mas Indigo dan karena aku lebih takut. Vanka lebih takut. Jadi tolong berhenti. Untuk kalian yang sok-sokan memiliki kekuatan super, kalian ini bukan pemain film beranak dalam kubur. Sumpah itu putaran air banget sih. Keren. Oke, ini lanjut yang keempat. Yang keempat adalah Gue suka kaum Vanka. Saya out of topic. Enggak. Saya tidak bisa berbicara. Gini. Banyak. Kan sekarang lagi zamannya berandal nih, zamannya Iya. melawan orang tua. Zamannya rebel. Zamannya rebellion and something like that. Ya. Jadi yang nomor 4 ini sebuah tren yang seharusnya nggak jadi tren. Ya. Itu agnostik. Ya Allah. Ampuni Juki ya Allah, ini masa kali doang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu agnostik itu sebuah kepercayaan yang dimana dia nggak percaya. Jadi dia percaya. Excuse me. Jadi ada What the fuck? agnostik itu ada banyak jenisnya, tapi sebagian besar yang jadi tren itu agnostik, ateis. Dia nggak percaya. Dia percaya ada sebuah kekuatan besar di luar sana, itu yang biasa disebut dengan Tuhan. Dia percaya itu ada, tapi dia nggak percaya dengan bisa disebut sistem agamanya. Dari sistem maksudnya mungkin dengan cara ibadah Dengan atau ibadah, cara dengan yang lain. isi-isi di kitabnya, dengan cerita-cerita yang dulu pernah diceritakan, something like that. Itu nggak percaya. Jadi Karena- Anda tidak percaya kalau nabi-nabi disensor? Talah. Kan maksudnya nabi-nabi disensor itu supaya nggak ada ekspektasi yang berlebih. Kan kalau misalnya dikasih gambaran kan, "Wih, masa nabi ini jelek banget? Masa nabi ini jenggotnya cuma segini? Katanya kan harus menumbuhkan jenggot." Kan gitu. Kan bakal menimbulkan Gue sorry nih ya. Pandangan. Gue sorry nih pendengar ya. Sorry nih listener di luar sana ya. Kita nyebutnya listener dah ya. iya dah. Nih sorry nih listener di luar sana ya. Ini gue wanti. Nyokap gue denger. Gue semalam baru curhat sama nyokap gue. Apa? Mah, perjalanan spiritual orang tuh beda-beda. Gue Iya. bilang gitu ke nyokap. Ya kan ada Kakak juga masih sholatnya masih belang betong istilahnya. Belang betong. Belang betong tuh masih bolong-bolong. Ah. Gitu kan. Zuhur sholat
kedepannya nggak sholat lagi. Sampai zuhur kemudian nggak sholat juga. Pokoknya seminggu kemudian baru sholat zuhur lagi. Itu bukan bolong-bolong. Itu bolong aja. Masih kadang-kadang gue bilang ke nyokap kalau misalnya sholat gue masih kayak gitu. Kalau misalnya nyokap gue denger, gue mendukung statement Anda. Mendukung apa yang Anda lisankan dari mulut Anda. Ya maksudnya kan itu kartu keluarga saya dicoret pakai tip X yang warna merah dikocok dulu. Kenko. Iya. Yang mahal tuh. Nah, itu berarti kan itu nyata, maksudnya ada orang yang kayak gitu tuh ada. Kepercayaan kayak gitu tuh ada, dan itu sekarang menjadi sebuah tren. Ya, dan seharusnya itu nggak jadi tren karena itu nggak keren. Apa yang kalian kerenkan dari tidak percaya apapun? Apa yang menjadi pegangan kalian? Toket. Apa yang menjadi keren dengan Anda masuk neraka? Apa? Tapi mungkin sebagai agnostik yang cukup dilanjut. yang cukup membaca referensi. Ya, cukup banyak ilmu lah ya. Enggak banyak juga sih. Ya kan lumayan. Ya, cukup mengerti lah beberapa. Agnostik yang beneran agnostik itu ya mereka nggak percaya surga neraka something like that. Pokoknya yang penting dia berguna untuk sekitar. Kalau dalam bahasa Islaminya hablum minanas. Hablum minallah. Ya kalau hablum minallah kan nggak mungkin dia percaya agama yang enggak. Ada agnostik tapi pengerti. Kan justru agnostik itu bahasa Arab, bahasa kami. Agnostik itu orang yang mempelajari semua agama. Tapi Anda tidak punya pegangan oleh satu pun. Ini to be clear aja teman-teman ya. Gue belum bisa ngeklaim agnostik sih ya. Karena gue sama hantu aja takut. Ya nggak sih? Ini coba lu bayangin, orang yang tidak percaya akan kekuatan kuasa Tuhan yang Maha Esa. Gue percaya Tuhan. Percaya Tuhan, saya tahu Anda percaya Tuhan, tapi tidak percaya di dalam hati Anda kan? Tidak menjadi pegangan. Tidak menjadi pegangan dong. Jadi, cuma gue nggak bisa nyebut namanya. Tuhan aja, tapi Tuhan bisa nyebut Tuhan yang mana? Karena Tuhan itu satu. Memang cuma terpecah. Karena menurut gua agama itu yang buat manusia. Tuhan itu tidak terpecah. Kalau Tuhan terpecah, dia Dragon Ball. Harus dikumpulkan 7 bola naga, dikumpulkan menjadi satu naga. Jadi Shenlong. Ini nih. Dengarkan dulu saya berbicara. Oke, didengerin. Karena menurut agnostik, agama itu yang menciptakan manusia. Ya. Bukan manusia manusia menciptakan agama. Iya, manusia jadi, menciptakan agama. Tuhan itu ada. Tapi diromantisasikan dengan cerita-cerita yang berbeda. Yang pada zaman dahulu malah menciptakan perpecahan. Walaupun emang niatnya agama itu ada, yaitu untuk mendamaikan, memberikan ini hati lah, ketenangan hati, memberikan aturan-aturan supaya tidak mengganggu manusia yang lain. Tujuannya baik. Tapi kan banyak orang-orang yang akhirnya menganggap dengan membela suatu agama berarti juga harus menyerang agama yang lainnya. Di situ dengan menciptakan perpecahan itu mungkin banyak orang-orang yang mungkin memilih untuk menjadi agnostik. Karena dia berpikir seolah-olah dengan begini aja orang bisa berperang, bisa saling membunuh, bisa saling menyerang. Untuk apa? Hanya untuk sekedar label, bisa mengontrol dan semacamnya like that. Anda ini agama pakai label. Anda pikir ini Sony Music Indonesia? Naga Suara mungkin? Ya. Ya maksudnya gitu. Tapi kembali lagi bukan mengajarkan kalian. Mungkin karena agnostik itu orang yang sangat logis. Karena logisnya ya. Logisnya itu jadi justru karena Anda logis. Kaum saya tidak bisa. Kadang sulit melawan kaum seperti Anda. Saya pun kesulitan. Waktu berdebat, benar juga. Tapi Allah ada. Kan tinggal jawab, ya emang ada. Ya, sudah jawab apa lagi? Tidak ada kan. Nah, sedangkan yang menjadi kenapa bisa disebut mereka cuma sekedar tren doang, karena mereka akhirnya jatuhnya bukan merespek,
malah menyerang. Iya, malah menyerang itu. Ini yang menjadi masalah karena jujur gue tidak menyerang bukan menyerang. Gue setuju nggak apa-apa sih lah, karena itu kepercayaan orang. Seperti yang gue bilang tadi. Tapi tidak membenarkan juga. Nah, perjalanan spiritual orang beda-beda. We agree to disagree. Yes. Gitu kan. Kita setuju untuk nggak setuju. Yes. Gitu. Lo kan seperti dalam surat Al-Kafirun. Wih, jago juga gue. Bener gak ya? Ini bener. Bener gak ya suratnya? Gue lupa suratnya. Ya, tapi udah. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Gitu. Lakum dinukum waliyadi. Anjing. Yeah. Tolong yang listeners yang tahu ya, tolong dicek suratnya bener apa enggak. Yeah. Saya jus sama remedial soalnya. Jus sama remedial. Jus terpendek bukan sih? Itu bab 1 lah. Istilahnya bab 1. Lu ikro aja bab terakhir. Hafal ya. Ikro belum lulus lu. Udah. Alif ba ta. Gue apal kayak yang suratnya itu alif lam mim itu gue apal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa ja ha ho. Itu mah ngitung. Bahasa Cina cuma jadi sanso cuma jadi gitu doang kalau bahasa Cina. Jadi Sunda juga teh hiji. Sebenarnya itu teh lain angka. Huruf. Ya huruf. Tapi kan penggunaannya sama. Penggunaan sarua emang sama. Enggak jelas emang. Ini nih. Nah, kenapa jadi resah? Karena mereka itu menyerang seolah-olah, lu ngapain percaya agama sih? Lu ngapain sih? Dan malahnya jatuhnya ke satanis. Gitu loh. Mereka menolak seluruh agama, tapi mereka percaya satanis. Bukankah itu sebuah agama? Hei, satanis edgy di luar sana. Ini kalian nih bocah-bocah iboy dan iglo yang biasa bikin TikTok terus ada lambang salib kebaliknya. Orang-orang yang baru gaul, yang baru masuk internet di rumahnya, baru pegang HP itu pun Oppo. Bukan Oppo, Odo. Marah-marah. Ini HP aku kenapa KW? Kenapa KW? Teman-teman aku mereknya Oppo, aku Odo. Kebalik bangsat. Sabar banget sih. Jangan didengar, itu kayaknya nanti di-cut aja deh. Nah, kenapa meresahkan Juk? Kenapa meresahkan? Lu nanya ke gue. Oh ya, jadi kalau menurut gue sendiri sebagai yang cukup mendalami makna agnostik ini, karena mereka jatuhnya mencela. Mencela dalam bentuk? Ya soal, apaan sih agama, apaan sih gitu loh. Mereka nggak merespek teman-temannya yang mempunyai perjalanan spiritual yang lebih bagus daripada dia. Untuk apa sholat? Maksudnya gini loh, bahkan perkataan kita saja yang kayak, coy, gue mau sholat dulu. Even perkataan orang yang bilang, ngapain sih lo sholat? Itu sudah sudah menghina sebenarnya. Menghina, menyerang seolah. Ya memang. Kenapa? Ya kenapa kayak saya kalau sholat? Gue sholat tenang. Gitu. Apakah kalau misalnya saya sholat, Anda menjadi pangeran kodok? Kan tidak dong. Referensi lu aneh banget sih, Juk. Kenapa pangeran kodok sih? Iya kan maksudnya tidak mungkin dong. Iya. Karena nggak mungkin kan. Iya. Ya, iya. Dan itu makanya mereka seolah-olah menyerang, mereka mencela, dan hablum minan nas itu nggak bagus. Nah, sedangkan sebagian besar orang memutuskan untuk menjadi agnostik karena mereka percaya humanity itu above all. Yeah, humanity above all. Mereka lebih memilih berguna di dunia daripada hanya mengejar akhirat, ibaratnya gitu. Kan mengejar akhirat ternyata ada satu dosa yang besar banget, tetap masuk neraka. Anda sebagai agnostik nih, saya tanya dulu. Iya. Anda percaya akhirat? Ya, kayak enggak. Ya. Tapi kan untuk cerita orang lain kan, jadi mereka menggambarkannya ini perspektif orang lain ya. Gambarannya lebih ngerti lah maksudnya kenapa memilih untuk agnostik. Saya gitu kaget loh. Anda tidak percaya dengan segala hal, takut dengan hantu tapi takut juga dengan neraka. Gua nggak takut neraka. Oh lu karena tidak percaya ada neraka. Soalnya gue sebagai orang introvert, gue berpikir surga neraka itu ada di dunia. Vanka kalau meninggal ingat, dibakar. Tidak dibakar, tidak juga dikubur, tidak juga dipeti. Matinya ditempatkan di galeri museum. Nah, boleh tuh, boleh. Di perpustakaan tertimpa buku-buku sains. Gak ada yang nonton, gak ada yang lihat. Yang mau datangin juga mujarah kubur juga bingung. Mana
Mana orang kemarin itu? Ntar dulu, kemarin perasaan di bukunya Terelie. Terelie. Raditya Dika? Mana? Nggak ada. Oh, ini di buku peternakan hewan ternyata. Bang, dikira hewan. Sampai mana kan tadi lupa. Oh ya, menjadi merasakan ya, menjadi resah. Karena mereka tidak respect sama teman-temannya yang beragama. Maksudnya mereka ngecek malah. Iya. Apaan sih lu percaya begini? Iya, maksud gua mendingan kalau misalnya lu punya kepercayaan sendiri, silahkan. It's your choice. Iya, it's your itu jalan jalannya orang spiritual. Jalan spiritual. Ada orang dengan berdoa, dengan sholat, dengan berpuasa, mereka merasa tenang. Bernyanyi. Ada juga bernyanyi dan semacamnya. Ada juga orang yang ya diam aja dia tenang. Iya. Ternyata dia lagi belajar jutsu. Enggak, dia diam aja soalnya dia bisu. Ya, aduh, takut ya Allah, takut baru tiga. Iya. Ya gitu, jadi malah merasakan itu yang kita nggak senang. Jadi seharusnya buat teman-teman yang ngerasa sebenarnya kalian ini masih percaya agama apa enggak sih, gitu loh. Jadi kalau kalian emang percaya ya udah tekuni itu loh. Jangan mau kelihatan keren. Jangan cuma gara-gara kalian nggak punya agama. Kalau dalam bahasa jangan menjual Tuhan kalian. Ya Allah, saya mendengar perkataan bijak ini dari orang yang bahkan tidak percaya adanya akhirat. Jangan menjual Tuhan kalian untuk keren-kerenan di bumi. Harga diri saya. Itu nggak keren gitu. Harga diri saya. Itu tuh bukan ajang untuk dipamer-pamerin. Ya, gua ngerti banget sih, maksudnya kayak sebagai sebangga apa orang tentang agamanya mereka masing-masing. Gua respect banget sama orang-orang kayak gitu. Justru gini bukan gua pamer ya. Ini biasa memang mau pamer sih. Gitu. Ini bukan gua pamer tapi biasanya mau pamer. Emang pamer biasa gitu. Oke. Jadi waktu makrab, gua pernah makrab waktu itu. Ada temen gue mau sholat, tapi kamar mandi semuanya penuh pakai. Gue kepikiran gue ambil teko, gue isi air, nih ayo keluar wudu, airnya gue alirin pakai teko. Mereka wudu rame. Mereka nanya, Fan nggak sholat? Lui? Kenapa nanya aku sholat? Lui? Udah sholat atau? Apakah muka Vanka untuk kalian yang mengajak Vanka sholat? Apakah Vanka terlihat seperti orang yang pernah mengucap syahadat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah mengucap namanya dari lubuk hatinya yang terdalam? Apakah saya terlihat pernah berwudu? Ya Allah. Tidak pernah kan? Tapi dia bilang, ayo Van sholat ini. Enggak, gue bercanda kan? Enggak, gue kafir gitu. Astagfirullah. Dia bilang langsung diistighfarin. Dua kali itu. Yakin Van nggak sholat? Enggak duluan. Terus ketiga tanya, nggak sholat Van? Enggak, udah dalam hati gitu. Mungkin sholat nggak bisa dalam hati. Sholat. Keempat nih dia. Dalam hati menistakan. Keempat nih dia udah di atas sejadah. Udah tinggal start. Paham. Nggak sholat Van? Gua Kristen gitu. Hah? Apa? Kan orang-orang shock. Kan kalau gua ngomong gua agnostik kan, apa sih? Entar gue ceritain lagi lah, kan panjangan. Nanti dia nggak jadi sholat. Nggak Kristen sih kok. Gue non kok. Hah, serius? Iya, emang kenapa? Coba Anda sekali lagi lihat ya, tolong dilihat itu jidatnya Vanka, tidak ada bekas sujudnya, hitam mengkilap karena dia tidak pernah sujud di hadapan Allah. Karena saya hitamnya satu badan. Gue kalau sujud tengkurap. Rebahan. Aduh ngeri. Jadi gitu. Ngeri. Kenapa agnostik yang cuma sekedar tren ini mengganggu? Karena mereka mencela, mereka menghina, mereka malah menjelek-jelekan agama lain dan menghilangkan respect kepada agama lain, merendahkan, memandang sebelah mata tentang agama. Iya, dia ini ya, obito. Oh ya, matanya sebelah doang. Aduh, sempat. Tadi kalimat moral banget lah itu. Ya Allah, silakan. Dan malah merusak esensi dari agnostik itu sendiri. Karena agnostik saja esensinya. Ada dong. Ya Allah, udah kayak nilai seni Picasso. Ini Juki nggak berani nih ngomong nih. Tadi sebelum recording, mulutnya paling besar. Nih ya buat mamanya Juki yang denger nih ya. Nih ya. Tadi dia ngomong-ngomong juga nih. Dia bilang, Van, sepertinya bagus juga. Apakah saya boleh ikut? Dia bilang gitu. Ya Allah, ya. Betul tidak? Fitnahnya melebihi Dajjal sendiri. Sudah pasti yang seperti ini menjadi kaki tangan komandan besar, jadi panitia hari kiamat. Tapi gini, kenapa? Gue sering banget kepikiran,
Kayaknya kalau gue Dajjal keren. Memang kalau misalnya sudah agnostik, Keren. tidak percaya. Gini. Dia percaya tapi tidak meyakini. Keren gini loh. Orang-orang pada takut sama gue. Kerennya dari mana jadi Dajjal? Keren, orang pada takut. Anda jadi presiden saja orang takut, diculik Anda hilang. Anda tidak perlu jadi Dajjal untuk ditakuti. Pakai pakaian loreng. Orang-orang Diem kan Anda? loreng lagi di bawah. Kalau loreng Laser nambah lagi Jok. ada abu-abu. Takut sama Anda. Iya. Tidak perlu. Anda pakai plat merah. Tidak perlu pakai Dajjal. Udah jadi Dajjal. Tidak perlu jadi Dajjal untuk ditakuti. Orang mengumpulkan amal dan Amal jariah, amalan ibadah jariah. Ya apalah itu. Untuk melawan siapa? Dajjal. Mempersiapkan dari lahir untuk Dajjal. Kalau cuma Apol atau tentara, mempersiapkan diri Cuma dari dari- lahir untuk lawan Dajjal, kayaknya jadi Dajjal ini siapa? ya makanya ternyata Dajjal nggak ada. Ngapain dia? Kaget orang-orang. Orang-orang kaget loh. Kok kiamatnya gini doang? Ternyata pas mati nggak ada surga neraka, cuma gelap gitu doang kayak tidur. Oh ya. Gimana? Atau hidup lagi jadi lalat? Oh. Udah disutin, udah disut sama Berarti ini Stella. berarti ini Ini sudah sudah tidak bisa dilanjutkan. Sudah tidak kondusif. Sudah tidak kondusif. Ini sudah harus dihentikan. Ya buat teman-teman. Ya, buat yang penting teman-teman. yang buat agnostik yang mengganggu tadi, Karena dia meresahkan. kalian meresahkan. Kalian bukan menunjukkan sebuah toleransi, sebuah Sesuatu penghormatan, sebuah yang respect, keren. sebuah kemajuan. Karena Nah. agnostik ini pemahaman yang paling maju. Maksudnya paling maju tuh kayak logis banget kan? Kan nggak mungkin dong agama yang mungkin nama logis, nggak mungkin. Iya, nggak dong. mungkin. Karena keimanan itu kan kepercayaan dalam hati. Kepercayaan itu nggak bisa Kan sama tidak mungkin Anda logis. percaya ada orang yang membuat kapal sebesar benua, sebesar Iya. gunung Himalaya, memasukkan semua binatang, ngebelah laut. ngebelah laut. Tidak mungkin secara logis. Secara logis nggak Secara mungkin, logis, tapi iya. kan secara keimanan itu mungkin iya, banget. Kita percaya. Iya dong. Nah, Dan menciptakan manusia dari tulang rusuk, kan nggak mungkin banget. Tapi mungkin menciptakan sih kalau, manusia dari tanah liat. tapi kalau nanti bakal ada ilmuwan mungkin sih. Kan DNA-nya diambil terus nanti Jadi ilmuwan ini Islam. Oke. Oke, ya terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai poin ini. Tetap tren yang bukan harusnya tren yang harusnya bukan tren adalah hal sampah. Iya, kalian nggak keren. Kalian nggak keren Itu sama nggak- sekali. Itu nggak ngebuat kalian keren, justru malah ngebuat kalian diketawain. Jadi ketawain, Nora cringe. Nora, so asik. Ya Allah. Ini kalau dibalikin ke episode sebelumnya, ini kalian kadal. Iya, kadal. Kadal. Buat yang introvert, kalian cicak. Karena kalian cuma berani di Ome TV. Ya. Indigo juga itu dikadal. Bacot doang. Bacot doang. Sok-sokan. Sok-sokan. Yang agnostik tidak bisa dilevelkan. Tidak bisa dilevelkan karena Anda lebih sampah dari cicak. Apa yang bisa dari cicak? Apa ya? Kadal yang kecil gitu. Telur cicak. Ya Allah, telurnya dong. Oh, pilus. Oh ya Allah, pilus. Mirip telur cicak, tapi bukan telur cicak. Iya kan? Pilus. Anda pilus. Karena Anda ibaratnya menjelek-jelekan Tuhan, Anda merendahkan Tuhan, bahkan Tuhannya orang lain. Anda musuhin, Anda jelek-jelekin. Kalian ini apa sebenarnya? Hah? Siapa kalian di mata Tuhan berani-berani ngomong kayak gini? Hah? Siapa saya? Siapa Anda berani-berani ngomong gitu? Iya juga. Siapa tahu mereka besan Tuhan? Ini mamanya Juki ya, tahu kan? Tahu kan sekarang siapa? Ya kan siapa tahu, mungkin iya. mereka ibadah. Besan Tuhan kan bisa dari ibadah. Oh, bisa. Iya. Gua nggak- Banyak yang bilang kekasih orang-orang muslim adalah Allah. Gitu. Pantesan banyak yang jomblo ya? Ish, Iya dong, kan jodohnya tunggu mati. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi Rasulullah quwata illa billahil azim. Kalau misalnya itu ya yang Anda bilang itu benar, Episode 3 udah hancur. kalau yang Anda bilang itu benar, tidak mungkin ada orang-orang di kampung yang berpikiran tua. Anda cepat halal-halal saja. Dinikahkan itu anak-anak muda. Kalau jodohnya Allah, tidak mungkin ada pernikahan dini. Berarti Allah bisa jadi 4. Ya Allah, yuk. Kan boleh dah sama 4 orang katanya. Ya, tetap
bagi kami Katanya Tuhan itu satu. Bagi kami Gimana sih, Jok? tren Cuki. yang harusnya bukan tren adalah sampah. Iya. Tetap diingatkan dalam diri kalian, jadi diri kalian aja dah, nggak usah ngikut-ngikutin tren ya. Iya, jangan ngikutin gua juga ya. Gua Wah, dia Nggak dia naruh menggambarkan disclaimer ini lagi bagus, di ya. ujung, tai banget. karena nggak keren jadi gua, sumpah. Iya, nggak ada yang keren sih. Kalau orang bilang gua tersesat, dia tersesat. Iya. Kalau dalam agama gua disebut sebagai domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu gua. Ya, Apakah Tuhan Anda membawa tapi domba-domba tersesat yang bawa kompas. Wah. Sekarang saya tanya, walaupun domba tersesat bawa kompas, apakah domba bisa membaca kompas? Wahai agnostik. Domba aja tahu itu kompas. Masa itu koran? Walaupun ada koran kompas. Nggak penting. Nggak penting, oke, tapi Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap tren yang harus ya tren sekali lagi. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai poin ini. Jangan lupa di subscribe, comment, subscribe, like, share. like Nggak berurutan banget sih. di like dan share kalau misalnya kalian suka, dan untuk teman-teman kalian yang belum tahu bisa kalian share, dan kita masih buka platform di YouTube. Ya, sekali lagi kita belum niat untuk pindah ke Spotify karena di Spotify adalah isinya orang-orang kaya dan tidak mungkin mendengarkan kami yang bacotnya seperti orang miskin. Iya. Bacot sampah. Kecuali orang-orang yang download Spotify pakai APK. Yang pakai mod bayar 30.000 1 tahun. Iya, ya gue juga gitu. Ya Allah, ya Rob. 19.000 6 bulan. Ya Allah. Ada teman gue jualan yang mau beli nggak apa-apa. Ya Allah, promosi. Ya. Udah, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa di komen apa yang harus kita bicarakan aja, dan kalau misalnya kalian mau menghujat agnostik ini, dipersilahkan di komen. Atau kalian mau ikutan collab sama kita? Ya boleh. Jadi narasumber juga. Iya, boleh. mungkin kalian mau jadi narasumber, nanti kita omongin bareng. Tapi kalian harus benar-benar kompeten. Nanti kalian mau ngomong. Memang kompeten apa kita dari tadi ngobrol? Kalian ngomongin Indomie, padahal kalian usus buntu. Tidak. Untuk apa kalian bahas Indomie? Tidak ada korelasinya. Kalian tidak bisa makan Indomie, kalian usus buntu. Bikin habis duit orang tua. Tahu itu. Ya, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Tetap di gua Dipta Kampung. Gua Vanka Ganteng. Tetap di PODcast. Tetap di PODcast Pankaur Dipta.